Untuk mendukung Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 serta menerapkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menginisiasi program BOS, Bantuan Operasional Sekolah, yang menyediakan dana untuk sekolah dasar dan menengah. Ya, setahu kami bahwa BOS singkat dari Bantuan Operasional Sekolah, di mana bantuan dari pemerintah diperuntukkan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan operasional di sekolah. Ya, untuk mewujudkan 8 standar pendidikan mestinya. Setiap sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia menerima dana BOS yang menggunakan rumus yang sederhana. BOS atau Bantuan Operasional Sekolah dari pusat itu bantuan untuk anak didik, untuk sarana pendidikan sebesar 580.000 setiap tahun untuk setiap anak. Tujuan utama program BOS adalah untuk membantu biaya operasional sekolah. Namun, menurut para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, sangat jelas bahwa program BOS harus didukung oleh program lain. Dana BOS pusat sesungguhnya sangat baik sekali untuk menjawab kebutuhan pelayanan pendidikan di daerah. Tetapi itu belum cukup untuk secara keseluruhan menjawab kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah masing-masing. Tidak cukup karena kebutuhan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah itu sangat besar. Sehingga dengan dana BOS yang dari pusat itu tidak cukup untuk menjawab kebutuhan di tingkat sekolah. Dan sesuai dengan undang-undang, bukan hanya pemerintah pusat yang bertanggung jawab dengan pembiayaan pendidikan. Sesuai pula dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas bahwa pembiayaan pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Maka ketika pemerintah daerah itu memberikan alokasi BOS daerah, ini berarti daerah itu memang betul-betul melaksanakan undang-undang itu. Sekarang, baru 60% kabupaten yang telah menerapkan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah. BOS sangat bermanfaat untuk operasional sekolah, tetapi untuk sekolah kecil ini memang karena dihitung per siswa, jadi jumlah yang diterima sangat kecil sehingga dibutuhkan peran dari APBK untuk mendukung dari operasional sekolah itu sendiri. Sumber dana bantuan operasional sekolah daerah bervariasi dan tergantung daerah. Contohnya di Kulon Progo. Ada 3 sumber dana, yaitu yang pertama adanya sumber dana dari BOS reguler, dana dari APBN. Yang kedua yaitu sumber dana dari BOSDA provinsi yang berasal dari APBD provinsi, dan yang terakhir yaitu sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo. Untuk sebagian besar daerah memberikan bantuan operasional sekolah daerah, mekanisme pendanaannya hampir sama seperti program BOS nasional. BOSDA per siswa ini sebagaimana diterapkan di kabupaten-kabupaten lain itu merujuk kepada jumlah siswa yang ada di sekolah itu. Sehingga kalau salah satu sekolah itu jumlah siswanya banyak, BOS siswa ini juga dapatnya banyak. Bantuan pendanaan per siswa dinilai baik untuk sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang banyak. Namun, sebagian besar dari sekolah di Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil, biasanya tidak memiliki banyak murid. Kalau satu sekolah yang jumlah siswanya sedikit, tetap BOS siswanya juga dapatnya sedikit. Kalau murid banyak. Cuma persoalan kita hari ini, kita murid 43 orang, Pak. Nggak banyak, sehingga dana BOS-nya sedikit. Masalah keuangan sekolah di daerah terpencil lebih rumit karena jumlah murid yang sedikit sesungguhnya justru membutuhkan dana operasional yang lebih besar. Kan kalau ke kampung sekarang, kalau ke kampung itu ya beda dengan daerah-daerah lain. Harus naik jongsong, perlu minyak, perlu butuh macam-macam. Mau ke kota dia harus bayar jongsongnya masyarakat baru ikut. Kemudian untuk wilayah kerja kita ini jauh, Pak. Kita ke Janto ya. Ke ibu kota kabupaten di Janto sana, Pak. Itu untuk menempuh medannya kita agak berat, karena untuk rapat saja ini contoh-contoh yang kita hadapi. Rapat di sana tuh 3 jam, kita membutuhkan waktu kadang-kadang 3 hari 3 malam, Pak. Terutama sekolah kecil.
Atau sekolah yang di remote areas memerlukan pendanaan yang lebih spesifik. Misalkan saja untuk transport siswanya, untuk insentif gurunya. Karena guru suka sekali tidak menetap di daerah yang sangat-sangat remote. Melalui kerjasama program Back Trust Fund yang dikelola oleh Bank Dunia, beberapa kabupaten kota menguji cobakan penghitungan dengan formula untuk menentukan jumlah dana operasional sekolah yang dibutuhkan. Untuk memastikan penyebaran dana yang adil, setiap kabupaten memutuskan sendiri kriteria yang akan digunakan untuk menentukan sekolah yang mendapatkan dana bantuan tambahan. Di Kaimana, Papua Barat, 3 kriteria yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten untuk mendapatkan dana tambahan termasuk lokasi, rasio guru terhadap siswa, dan insentif terkait dengan prestasi dalam ujian nasional. Survei yang dilakukan terhadap sekolah-sekolah terpencil, Kaimana mengindikasikan hasil yang menggembirakan menyusul penggunaan penghitungan BOSDA berformula ini. Yang pertama tidak, Pak. Yang sekarang ini baru ada. Ada bantuan katanya, ada bantuan. Seperti buku tulis, sama seragam. Nah, karena dulu kan tidak ada punya seperti itu. Sampai sekarang yang tahun-tahun ini baru ada, Pak. Nah, bermanfaat bagi anak-anak juga. Untuk menuju SD Inpres di Desa Tanggaromi perlu cukup waktu, di mana sekolah ini hanya mempunyai 25 siswa, dan hingga saat ini sekolah tersebut sangat terbantu oleh BOSDA berformula. BOSDA berformula berguna, dipakai untuk kegunaan siswa. Contohnya pembelian buku dan alat-alat untuk siswa. Jadi perubahannya sedikitnya untuk sekarang peningkatan untuk sekolah ini sudah agak lumayan. Misalnya administrasi untuk perkantoran, untuk buku-buku anak sekolah dengan pakaian seragam sudah oke, masih bisa. Untuk Indonesia bagian Barat, tepatnya Aceh Besar, yang jumlah siswanya banyak berkurang akibat musibah tsunami, pemerintah Kabupaten Aceh Besar menerapkan BOSDA berformulanya berdasarkan 2 kriteria. Pasca tsunami, kita beberapa sekolah di mana jumlah penduduk di sekitar sekolah itu mengecil, sehingga jumlah siswa di sekolah tersebut juga berkurang. Jadi setelah tsunami penduduk yang asli tinggal 8 kakak lagi. Waktu itu muridnya kalau nggak salah dari kelas 1 sampai kelas 6 23 orang. Kriteria untuk terima BOSDA di Kabupaten Aceh Besar, jumlah siswa yang kecil, serta kekurangan guru secara standar pelayanan minimal. Di Aceh Besar, sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 100 mendapatkan 5 juta rupiah per tahun yang bisa mereka gunakan untuk pembelian buku dan alat-alat pendukung lainnya. Sementara itu, sekolah dengan jumlah guru kurang dari 6 orang mendapatkan Rp900.000 per bulan untuk membayar upah guru tambahan. Sebelum BOSDA berformula ini ada, sebagian besar sekolah yang kecil-kecil ini gurunya tidak dibayar, sehingga ya kinerjanya juga agak berkurang. Dengan bantuan ATK, siswa dapat membuat PR dengan membuat keterampilan, juga membuat PR soal-soal yang yang disuruh guru di sekolah akan dibuat di rumah. Jadi guru dapat memanfaatkan itu sehingga apabila menyuruh anak membuat sesuatu itu dapat membagikan kertas, membagikan spidol, cat. Jadi anak akan lancar membuat serta akan meningkatkan nilai dia. Menuju ke Pulau Aceh, BOSDA berformula juga mendapat respon positif. Itu sebelum ada BOSDA formula, kita terasa kendala, Pak. Karena jumlah murid sedikit, berarti dananya sedikit. Sedangkan sekolah kita memang murid sedikit, tapi kebutuhannya besar, Pak. Listrik, operasional, ATK, dan sebagainya. Ada guru bakti lagi, guru honor, Pak. Tetapi setelah ada BOSDA formula ini, sudah terasa terbantu, Pak. Membantu ATK, membayar gaji guru 1 orang secara rutin tiap bulan. Terbantu sekali, Pak. Sekarang udah ada dana BOS daerah, jadi guru sudah ada, kelas pun tidak kekurangan spidol atau kapur, dan buku-buku pun alhamdulillah terbantu, buku paket, ya. Jadi, apakah penerapan penghitungan BOSDA berformula berhasil? For those that have been implementing it for some time now, we went back to look at how
the formula has been working, and generally we're seeing that the program has been successful. The allocations have been working quite well. Schools in remote areas have been receiving more resources, so it means that they're able to buy the educational resources that they need. And even now, when the project is coming to a close, we're still having districts saying that they're interested in adopting the new BOSTA. So there's even the demand there from the districts from some districts for the Ministry of Education to support. Bagi daerah-daerah yang belum mengalokasikan BOS daerah, BOSDA, ini ke depan itu semakin penting perannya sebagai partner dari BOS pusat. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota, mutlak harus menyediakan BOS daerah masing-masing. Dengan rumusan BOSDA berformula yang juga termasuk berbagai insentif, dana dialokasikan dengan lebih baik dan berkeadilan untuk sekolah, termasuk sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit, terletak di daerah terpencil ataupun sekolah miskin. Jadi, apakah saat ini sekolah Anda sudah menggunakan BOSDA berformula?